sebelum kita melakukan proses kering, silahkan Mbak diminum dulu. Sudah nyaman Mbak? Sudah rileks? Sebelumnya saya ingin berkenalan dulu dengan Mbak. Mbak boleh perkenalkan diri Mbak terlebih dahulu. Saya Puji. Ya, saya manggilnya Mbak atau Kakak atau apa ya? Lebih boleh panggil Mbak. Baik Mbak Puji. Oh iya, sebelumnya perkenalkan diri saya juga ya Mbak Puji. Saya Maria. Saya di sini sebagai konselor untuk Mbak Puji. Baiklah Mbak Puji, izinkan saya untuk menyatukan konsep kita dan kita akan bersama-sama melakukan konseling individual ini hingga akhir. Sebelumnya, apakah Mbak Puji sudah pernah melakukan konseling individual? Kebetulan ini pertama kali saya konseling ya. Oke baik, jadi sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, izinkan saya dulu untuk memberi penjelasan mengenai apa itu konseling individual dan apa saja tujuannya dan asas-asasnya. Baik Mbak, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi konseling individual itu adalah proses bantuan oleh tenaga profesional, yakni konselor. Seperti saya sekarang ini sebagai konselor untuk Mbak Puji dan Mbak Puji sebagai klien untuk saya. Jadi dalam konseling ini ada yang melayani dan ada yang dilayani, dilakukan secara tatap muka seperti sekarang ini. Nah, untuk membantu proses pengentasan masalah dan mengoptimalkan klien jika si klien tidak ada masalah, karena dalam konseling itu tidak hanya untuk membantu klien dalam masalah tetapi untuk mengoptimalkan dirinya. Bisa dipahami sampai sini Mbak Puji? Bisa Mbak, saya bisa memahami. Baik, jadi selanjutnya di sini kita ada komitmen atau asas yang harus dipegang bersama antara konselor, saya dan Mbak Puji sebagai klien. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi kita sebagai konselor ini sudah disumpah untuk merahasiakan apapun yang Mbak Puji ceritakan. Jadi Mbak Puji tidak perlu khawatir untuk menceritakan semuanya karena ini sudah pasti terjamin kerahasiaannya. Bisa dipahami Mbak Puji? Untuk komitmen atau asas yang selanjutnya yakni asas kesukarelaan. Jadi kesukarelaan di sini saya sebagai konselor secara sukarela untuk membantu Mbak Puji dan Mbak Puji juga secara sukarela untuk menceritakan semua yang terjadi yang dialami Mbak Puji. Apakah Mbak Puji melakukan konseling ini secara sukarela? Iya Mbak. Baiklah, apa ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Sudah cukup. Baiklah, berikut kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Berarti Mbak Puji sudah siap untuk melakukan konseling individual ini? Betul Mbak, sudah siap. Silakan Mbak Puji ceritakan apa yang sedang terjadi pada Mbak Puji saat ini. Jadi begini Mbak, saya sedang menjalani tugas kuliah saya. Ditambah lagi saya juga kejar-kejaran untuk mengikuti kuliah semester pendek untuk memperbaiki nilai-nilai saya yang jelek di semester kemarin. Terus saya merasa capek dan saya juga menyerah atas situasi saat ini. Berapa banyak mata kuliah yang harus kamu perbaiki? Ada 5 mata kuliah yang saya ulang di semester ini untuk memperbaiki nilainya. Kalau boleh tahu, bagaimana cara belajar kamu pada semester ini kamu ceritakan? Saya akui semester kemarin saya memaksimalkan menunda tugas kuliah saya. Saya juga banyak membuang waktu bersama teman-teman saya. Iya Bu, jadi saya juga mengakui bahwa di semester
yang kemarin itu saya senang menunda-nunda tugas kuliah, dan saya juga banyak membuang-buang waktu bermain bersama teman-teman, lalu meninggalkan tugas kuliah. Mbak Puji mengatakan bahwa menurunnya nilai-nilai semester Mbak Puji yang kemarin karena Mbak Puji sering menunda tugas kuliah dan sering bermain bersama teman-teman. Lalu pernah nggak sih Mbak Puji berpikir bahwasanya menurunnya nilai-nilai ini karena kesalahan dari Mbak Puji sendiri, karena Mbak Puji sering membuang waktu bermain bersama teman-teman Mbak Puji dan sering menunda tugas-tugas kuliah. Iya Mbak, saya merasa saya juga berpikir menurunnya nilai ini dari sikap saya yang menunda pekerjaan dan juga membuang waktu bersama teman-teman, itu sangat mempengaruhi nilai saya turun di semester kemarin. Saya bisa merasakan apa yang Mbak Puji rasakan saat ini. Saya terus dihadapkan oleh perasaan penyesalan atas apa yang sudah saya lakukan dulu, dan perasaan penyesalan ini terus menghantui saya. Saya sudah terlalu banyak mendapatkan kedua orang tua saya. Saya juga telah banyak menghabiskan waktu, tenaga, dan uang banyak gitu untuk kuliah ini. Saya juga benar-benar menyesal orang tua saya sudah kecewa kepada saya. Mungkin sebaiknya saya tidak melanjutkan kuliah S1 saya. Baiklah, kamu apa saat ini sudah merasakan? Saya sudah cukup merasakannya. Baiklah Mbak Puji, sekarang ini kan Mbak Puji sudah di semester 7. Coba Mbak Puji ingat lagi bagaimana dengan Mbak Puji mengikuti seleksi untuk masuk kuliah sehingga Mbak Puji menjadi mahasiswa pada saat ini, dan harusnya sebentar lagi Mbak Puji sudah memakai toga dan menggelar sarjana. Pastinya orang tua Mbak Puji juga sangat mengharapkan Mbak Puji lulus dengan nilai yang baik dan tepat waktu. Kan memang setiap manusia itu mempunyai masalah, mempunyai problem hidupnya masing-masing gitu. Seperti yang Mbak Puji saat ini, Mbak Puji mempunyai masalah yang Mbak Puji rasakan, dan setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya untuk kita menemukan sebuah kebahagiaan. Baiklah Mbak Puji, yang saya tangkap dari pembicaraan Mbak Puji tadi, Mbak Puji mengatakan bahwasanya Mbak Puji ingin berhenti meneruskan kuliah, tetapi Mbak Puji sendiri juga memiliki impian untuk membahagiakan kedua orang tua Mbak Puji. Ketika Mbak Puji mempunyai impian membuat kedua orang tua Mbak Puji bahagia dengan Mbak Puji lulus sarjana, harusnya Mbak Puji sendiri memperbaiki nilai-nilai kemarin-kemarin yang turun, yang tidak lulus mata kuliahnya, harusnya Mbak Puji perbaiki, bukan malah Mbak Puji berniat untuk berhenti kuliah. Saya bingung harus bagaimana. Baiklah Mbak Puji, sekarang Mbak Puji mungkin hal-hal yang Mbak Puji bermasalahkan pada saat ini, tetapi tambahkan di belakang kalimat dengan kalimat saya bertanggung jawab atas perbuatan saya. Misalnya saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kekalahan itu. Apa Mbak Puji bisa? Bisa Mbak. Saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut. Saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai saya yang rendah. Saya merasa intensitas saya turun dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut.
Baiklah, apakah hanya itu saja yang Mbak Puji ungkapkan? Iya, cukup hanya itu saja. Setelah tadi Mbak Puji mengungkapkan yang Mbak Puji rasakan ditambah dengan tanggung jawab Mbak Puji, apakah sekarang Mbak Puji memiliki perubahan atau perasaan pola pikir sekarang ke depannya? Gak apa-apa, biarin aja dulu. Lalu sekarang bagaimana perasaan Mbak Puji? Saya sadar akan tanggung jawab saya sendiri dan memang kesalahan tersebut berasal dari saya. Jadi Mbak Puji sudah menyadari atas perasaan yang Mbak Puji utarakan. Betul, saya menyadari. Saya sudah sadar atas perbuatan-perbuatan yang dulu saya ingkari dan saya juga bertanggung jawab atas segala yang saya perbuat. Jadi Mbak Puji sudah menyadarinya. Kalau saya boleh tahu, perasaan seperti apa yang Mbak Puji rasakan? Perasaan mengenai keadaan buruk ini adalah akibat dari kebiasaan saya, dan saya sadar saya telah membuang-buang waktu bersama teman-teman saya untuk bermain, dan saya juga menyadari berhenti dari berkuliah ini hanya akan memperburuk keadaan. Jadi Mbak Puji sudah mulai sadar setelah mengungkapkan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab tadi. Kalau seperti itu Mbak Puji? Iya, benar Mbak. Lalu bagaimana menurut Mbak Puji sendiri solusi untuk kedepannya agar nilai-nilai Mbak Puji yang kemarin bisa diperbaiki dengan baik dan Mbak Puji tidak lagi terbebani dengan tanggung jawab ini? Iya Mbak, mungkin kedepannya saya akan mengintrospeksi diri dulu atas permasalahan saya kali ini. Dan saya juga sadar penurunan nilai saya kali ini dan keikutsertaan saya di kuliah semester pendek ini dikarenakan saya suka menunda-nunda tugas kuliah dan membuang-buang waktu bersama teman-teman untuk bermain. Jadi saya harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain. Saya juga harus meninggalkan kebiasaan saya dalam kuliah dan bekerja. Baiklah, itu merupakan solusi yang bagus jika Mbak Puji menerapkannya pada saat ini supaya Mbak Puji bisa fokus dalam belajar ketika kuliah. Sekarang Mbak Puji harus fokus untuk hal-hal yang terjadi pada saat ini. Mbak Puji jangan menggalaukan dengan kekesalan dan kesedihan. Jadikan semua ini pembelajaran dan jadikan harapan Mbak Puji ini sebagai penyemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Iya Mbak, saya sangat bersungguh-sungguh berusaha. Baiklah, semoga apa yang telah kita citakan bisa tercapai dan semoga Allah bisa bahagiakan kedua orang tua kamu. Selanjutnya, setelah konseling ini, Mbak Puji masih bisa berkonsultasi dengan saya karena saya akan selalu ada untuk klien saya. Apa hanya itu saja yang Mbak Puji ceritakan atau ada masalah lain yang ingin Mbak Puji ceritakan juga? Tidak ada Bu, mungkin cukup ini saja. Baiklah, kalau memang sudah cukup konseling ini saya akhiri. Kalau nanti kedepannya Mbak Puji ingin bercerita tentang masalah lain, Mbak Puji bisa menghubungi saya dan menghubungi saya. Iya Mbak, saya juga sangat berterima kasih karena Mbak telah membantu saya. Saya sudah merasa lega dan sudah bersemangat lagi. Baiklah, kalau begitu. Permisi dulu ya. Ya, mari. Ya. Mari Mbak. Hati di jalan
Nah, dalam video tadi kita sudah melihat bagaimana praktek konseling individual itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang tadi dipraktekkan dalam konseling individual itu, bagaimana dari attendingnya, kontak matanya, jarak duduknya. Di sini saya akan menjelaskan. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, bahwasannya konseling individual adalah proses bantuan oleh tenaga profesional, yakni konselor. Dalam konseling ini ada yang melayani dan ada yang dilayani. Yang melayani disebut konselor dan yang dilayani disebut konseling. Proses ini untuk membantu proses pengentasan masalah dan mengoptimalkan diri klien untuk mencapai kehidupan sehari-hari yang efektif. Adapun sebelum melakukan konseling, konselor harus menyiapkan beberapa attending yang harus disiapkan. Yang pertama itu, konselor harus bisa menenangkan klien agar klien merasa nyaman dan klien merasa setelah kita bisa menenangkan diri klien, yang harus kita persiapkan yakni kita juga harus mempelajari tujuan awal kita bertemu dengan klien ini. Nah, dan yang ketiga yakni kita harus mencari tahu dulu nih informasi awal tentang klien ini seperti apa. Kita harus mencarinya dari catatan-catatan atau dari sumber-sumber lain. Nah, tadi itu adalah attending konselor menyiapkan dirinya sendiri. Nah, terus ada attending di mana konselor menyiapkan klien. Yang pertama, konselor harus menyapa klien secara ramah. Yang kedua, konselor wajib menjelaskan tujuan relasinya. Yang ketiga, memberikan informasi tentang hal-hal yang diperlukan klien selama mendapatkan bantuan dan selama proses konseling berlangsung. Terus konselor juga menyatakan bahwasanya dia itu siap membantu kliennya. Terus konselor juga harus memberitahu apa alasan konselor tersendiri membantu klien tersebut. Selanjutnya, konselor juga harus bisa menerima klien apa adanya. Ketika melakukan konseling, konselor tidak boleh memperhatikan perbedaan konseling maupun dari latar belakangnya, pendidikannya, ataupun yang lainnya. Nah, terus konselor juga harus bisa bersifat positif dengan konseling. Jadi konselor ini harus memiliki perilaku positif terhadap konseling. Lalu ada juga attending secara personal. Jadi dalam attending secara personal ini, konselor ini menunjukkan perhatiannya yang sungguh-sungguh kepada klien. Jadi supaya klien ini terundang untuk bercerita dan memberikan respon yang baik. Di sini juga ada attending menata tempat. Attending menata tempat ini tempatnya cukup luas, terus harus terang dan cukup cahaya, tenang, tidak terganggu lelang, tidak berisik. Terus ada bisa juga ditambahkan dekorasi, tetapi dekorasinya tidak mencolok. Terus kursi bisa berhadapan atau menyamping. Jika ada meja itu diusahakan tidak mengganggu keeratan hubungan antara konselor dan konseling. Teman-teman, jadi kita sebagai konselor ini gak boleh kaku ketika melakukan konseling. Kita sebagai konselor harus bisa melakukan kontak secara fisik, secara langsung kepada konseling. Tidak hanya kontak mata, kita juga harus memberikan kontak secara langsung. Karena dilakukannya kontak secara langsung ini agar klien merasa bahwasannya kita benar-benar memperhatikan dan mendengarkan cerita yang dia ucapkan. Nah, agar si klien juga
merasa bersemangat untuk menceritakan masalah yang terjadi dengannya. Nah, supaya klien ini bercerita dengan bersemangat, maka kita sebagai konselor harus benar-benar memberikan dorongan minimal yang baik, di mana kita benar-benar terlihat merespon dan memperdulikan ketika dia bercerita kepada kita, sehingga kita bisa memahami kondisi klien secara langsung. Lalu ada juga kontak mata. Jadi kontak mata adalah cara pandangan konselor untuk menatap klien. Saat menandang klien, konseling secara berhadapan, konselor ini memperhatikan konseli hanya sebatas pas foto saja. Terus konselor juga tidak boleh hanya mengarah kepada satu titik saja, karena jika konselor hanya mengarah kepada satu titik saja, maka klien tidak akan konsentrasi. Melihat klien pada saat berbicara dan seakan-akan memandangnya ini spontan dan menunjukkan ekspresi minat untuk mendengarkan ceritanya. Terus tujuan yang dicapai dari kontak mata ini ialah supaya klien ini merasa diperhatikan dan didengar oleh konselor. Terus klien juga akan merasa bahwa konselor ini memiliki diri penuh selama konseling ini berlangsung. Hal-hal yang dirasakan konseli kalau misalkan konselor ini memandangnya hanya sebatas pas foto saja. Yang pertama ini, konseli ini akan merasa nyaman. Dan yang kedua, konsentrasi klien ini berpusat pada masalah yang sedang dihadapinya. Lalu ada juga bahwasanya muncul keyakinan bahwa konselor ini benar-benar menerima dan mengerti keadaan konseli. Lalu selanjutnya ada teknik umum. Dalam teknik umum ini terdapat open question dan juga keruntutan. Dalam open question ini terdiri refleksi dan juga teknik umum yang digunakan selama proses konseling. Dalam keruntutan ini ada dorongan minimal dan keruntutan. Nah, dalam open question ini ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini pertanyaan yang memiliki jawaban lebih luas, lebih panjang, dan lebih lengkap dalam melakukan konseling, dan pertanyaan terbuka ini lebih sempurna daripada pertanyaan tertutup. Dan juga dalam pertanyaan terbuka ini dapat memberikan klien untuk mengemukakan ide, perasaan, dan arah pembicaraan dalam wawancara konseling. Dalam pertanyaan terbuka ini juga terjadi karena untuk klien agar memberikan cerita yang lebih panjang dan menceritakan semuanya apa yang terjadi pada klien. Tujuan dari pertanyaan terbuka ini agar klien menceritakan apa yang dia rasakan secara jelas dan panjang lebar. Terus agar konselor juga dapat memahami masalah yang dialami klien. Terus serta konselor juga dapat mengetahui secara dalam lagi sikap klien tersebut. Adapun contoh dari pertanyaan terbuka dalam membantu mulai wawancara itu seperti ini. Misalnya, apa yang akan saudara bicarakan pada hari ini? Terus bagaimana keadaan saudara sejak pertemuan terakhir kita? Misalnya ketika kita sudah pernah bertemu, lalu kita bertemu kembali, lalu kita tuh bisa menanyakan untuk pertanyaan awal secara terbuka. Lalu yang selanjutnya pertanyaan terbuka untuk memulai klien ini menceritakan masalahnya. Contohnya begini, cobalah saudara ceritakan lebih banyak lagi tentang hal itu. Lalu bagaimana perasaan saudara pada saat kejadian itu? Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh dipakai, yang tidak boleh sering dilakukan. Kayak contohnya misalnya pertanyaan tertutup itu tidak boleh sering-sering dilakukan, karena pemakaian tertutup ini pengajuan pertanyaan lebih
dari waktu yang sama. Itu juga tidak boleh dilakukan oleh konselor dalam pertanyaan terbuka. Lalu pengajuan pertanyaan misalnya mengapa, kenapa, dan juga memasukkan jawaban dalam pertanyaan kita sendiri. Itu tidak boleh disarankan. Yang selanjutnya terdapat keruntutan. Dalam keruntutan ini adalah keseluruhan proses dari 3M, yakni mendengar, memahami, dan merespon. Jadi di sini kita sebagai konselor ini harus bisa mendengarkan klien dengan baik dan juga kita harus memahami permasalahan klien. Kita juga harus merespon klien ketika klien bercerita kepada kita. Dalam 3M ini, dalam kita melaksanakan 3M ini, kita memiliki dorongan minimal. Dorongan minimal merupakan gerakan anggota badan atau anggota tubuh kita atau pengulangan kata kunci yang menunjukkan bahwasanya kita ini, konselor ini mempunyai perhatian dan ikut serta dalam pembicaraan klien. Dorongan minimal ini terdapat 2 bentuk. Yang pertama ada bentuk verbal, yakni dengan kata-kata seperti ya, lalu, terus, ibumu, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada bentuk dorongan non-verbal seperti anggukan kepala, senyuman, dan lain sebagainya. Nah, waktu penggunaan dorongan minimal ini ialah pada saat proses konseling ini berlangsung. Berlangsungnya ini pada saat waktu yang tepat. Misalnya, pada saat klien berhenti berbicara dan klien menengok kepada konselor, dan juga pada saat konselor melakukan penafsiran. Yang selanjutnya ada refleksi. Nah, apa sih refleksi itu? Jadi refleksi adalah memantulkan kembali apa yang dirasakan atau yang dipikirkan oleh konseli. Nah, tujuan dari refleksi sendiri ini yang pertama agar konseli ini merasa bahwa dia benar-benar diperhatikan dan konselor ini benar-benar memahami apa yang dirasakan oleh konseli. Yang kedua, mengerti dengan tepat apa yang dirasakan oleh klien. Konselor dapat menerima klien apa adanya, menumbuhkan kesan yang mendalam terhadap konseli, dan juga memudahkan klien dalam pengenalan dan memahami tentang dirinya sendiri. Dalam refleksi ini terdapat 2 bentuk refleksi. Yang pertama ada refleksi isi dan yang kedua ada refleksi perasaan. Refleksi isi ini yakni konselor menafsirkan secara singkat isi pembicaraan klien atau informasi yang diberikan oleh klien. Nah, yang kedua ada refleksi perasaan, yakni konselor menyatakan kembali pembicaraan klien yang mengandung pesan emosional atau perasaan klien. Dalam refleksi ini terdapat syarat-syarat untuk merefleksi. Yang pertama, refleksi ini tidak boleh negatif. Yang kedua, kalimatnya ini harus berbentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Lalu, bahasa yang digunakan juga harus pendek dan singkat. Kalimat yang digunakan itu jelas dan mudah ditangkap oleh klien. Terus, refleksi itu hendaknya isinya tepat, baik kata maupun makna. Lalu, isi dari refleksi tersebut ini
merupakan perasaan atau pikiran konseli. Kalimatnya harus jelas dan mudah dimengerti. Jangan menggunakan istilah asing dalam merefleksikan diri klien. Terus pertanyaan konselor ini tepat dan maknanya juga sangat tepat. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam refleksi. Yang pertama ini, kita sebagai konselor harus melakukan 3M dengan baik, yakni mendengar, memahami, dan merespon. Yang kedua, kenali perasaan pernyataan yang terkandung dalam pernyataan klien dengan empati. Yang ketiga, tangkap isi pernyataan klien, lalu pantulkan atau ucapkan isi pembicaraan klien dengan kalimat pernyataan. Konselor mampu menyaringkan apa yang disampaikan klien dan sampaikan refleksi itu dengan menggunakan kalimat konselor sendiri. Ada contoh kalimat yang biasanya dipakai untuk merefleksikan isi pada awal. Yang pertama, misalnya Anda mengatakan bahwa Anda tidak suka dengannya. Lalu dapat dikatakan bahwasanya menurunnya nilai-nilai Anda karena Anda sering menunda-nunda waktu pelajaran. Lalu refleksi perasaan, misalnya Anda merasa bingung karena pilihan orang tua Anda. Bisa juga tampaknya Anda merasa bingung, Anda merasa kesal, kelihatannya Anda sedang tidak baik-baik saja, tampaknya Anda murung. Nah, itu contoh-contoh dari refleksi perasaan. Di sini saya akan memberi contoh refleksi. Misalnya gini, klien mengatakan bahwasanya hubungan kami sudah sangat lama, Bu. Sekarang sudah mencapai 5 tahun. Tetapi tiba-tiba saja dia memutuskan hubungan, padahal orang tua kami sudah mengetahui hubungan ini. Nah, lalu konselor pun merefleksikan, misalnya gini, hubungan kalian sudah berjalan cukup lama. Nah, itu yang dinamakan refleksi O. Refleksi O ini refleksi pengalaman. Lalu kita juga bisa merefleksikan bentuk refleksi hayal. Gini, Anda merencanakan untuk segera menikah dan mempunyai anak. Itu yang dinamakan refleksi hayal. Lalu ada juga refleksi negatif. Contohnya gini, Anda merupakan orang yang mudah hanyut perasaan. Itu merupakan refleksi negatif. Lalu ada pun contoh dari refleksi isi. Gini, Anda ingin tahu alasan dia memutuskan hubungan dengan Anda. Itu merupakan refleksi isi. Lalu ada juga refleksi perasaan. Refleksi perasaan yakni Anda merasa kecewa dengan perlakuan yang dia lakukan kepada Anda. Nah, itu merupakan contoh dari bentuk-bentuk refleksi. Nah, jadi dalam refleksi ini tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada juga yang dikurangkan. Jadi konselor ini harus menceritakan kembali sesuai yang disampaikan klien dan tidak boleh salah. Ada juga refleksi O. Jadi refleksi O ini sebenarnya tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan apa yang disampaikan oleh klien dan ini tidak boleh dilakukan. Lalu ada juga refleksi negatif yang isinya ini memakai kesimpulan dengan hal yang negatif. Ada juga refleksi hayal dan semua refleksi yang dikotakkan tidak boleh dilakukan. Jadi intinya refleksi ini harus sesuai dengan apa yang diceritakan oleh klien dan konselor ini menyampaikan kembali dengan singkat dan padat dan refleksi juga tidak butuh klarifikasi dari klien. Lalu selanjutnya ada penafsiran. Jadi penafsiran ini membutuhkan klarifikasi. Penafsiran ini juga nggak apa-apa kalau misalkan terdapat kesalahan.
Jadi penafsiran ini diawali dengan kata tampaknya dan diakhiri dengan kata klarifikasi. Misalnya, benar seperti itu, Mbak. Nah, itu kata tanya untuk mengklarifikasi. Jadi kan kalau klarifikasi itu bisa juga benar dan bisa juga salah. Maka dari itu harus ada klarifikasi di akhir kalimatnya. Jadi penafsiran ini kalau salah pun nggak apa-apa gitu. Jadi nanti ketika salah klien ini akan meluruskan. Malah ada bagusnya juga jika penafsiran ini salah karena klien akan menceritakan kembali apa yang sebenarnya dia rasakan. Lalu yang selanjutnya ada konfrontasi. Jadi konfrontasi ini adalah bertentangan atau mempertengkarkan, memperdebatkan. Jadi tidak boleh mempertengkarkan atau memperdebatkan ini di awal konseling karena biasanya konfrontasi ini terjadi ketika kita sudah merefleksikan dan menafsirkan. Jadi konfrontasi ini adalah ada sesuatu hal yang bertentangan antara yang dia ucapkan dan antara kebenaran yang ada. Nah, jadi pertentangannya ini misalnya kayak apa yang dia ucapkan dan apa yang dia inginkan ini berbeda. Terus ada sesuatu yang diucapkan oleh klien ini sesuai. Terus apa yang disampaikannya sekarang ini berbeda dengan apa yang disampaikannya beberapa waktu yang lalu. Nah, setelah konfrontasi ini terjadi, maka adalah adanya suasana diam. Jadi orang yang sudah dikonfrontasi ini akan diam beberapa detik untuk memikirkan apa yang sudah dipertentangkannya tadi. Nah, jadi di sini konselor memberikan waktu kepada klien untuk memikirkan apa yang sebenarnya klien inginkan. Biasanya diberikan waktu 5 sampai dengan 10 detik saja, tidak boleh lama-lama. Nah, lalu ajakan untuk memikirkan sesuatu lain atau ajakan untuk membicarakan yang lain. Ajakan ini adalah salah satu teknik konselor agar klien ini tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi, biarkan nanti keputusan berada di tangan klien sendiri, biarkan keputusan dia yang memilih karena nanti yang memutuskan semuanya adalah klien atas bantuan dari konselor. Lalu yang terakhirnya ada pemberian informasi. Jadi pemberian informasi ini dilakukan oleh konselor untuk memberikan informasi mengenai diri pribadi klien. Nah, jika misalnya konselor ini tidak tahu tentang informasi ini, maka jangan disampaikan. Karena pemberian informasi ini tidak boleh setengah-setengah. Lebih baik jika tidak tahu, maka tidak usah disampaikan. Nah, yang saya jelaskan tadi ialah teknik-teknik dalam melakukan konseling individual. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.